Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabarnya sore ini sahabat semua dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan berbahagia, penuh syukur di dalam apapun aktivitas yang kita jalankan pada hari ini. Semoga sahabat semua di masa-masa ya sepertinya sudah mulai agak relaksasi ya dari pandemi. Mudah-mudahan program vaksin yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah bisa membawa dampak, bisa membawa hal yang sangat positif di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bisa berkegiatan dan semakin bisa berkegiatan di luar rumah ya. Kita bisa berkegiatan di luar rumah sehingga kita bisa banyak belajar lagi. Nah, kebetulan saya praktisi homeschooling, jadi selama ini kegiatan belajarnya benar-benar di rumah. Tadinya kan walaupun homeschooling tapi kita banyak keluar, jadi banyak berkegiatan di komunitas, ke museum, camping dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan setelah nanti masa-masa pandemi ini berlalu, kita sudah semakin bijaksana, kita semakin menjaga protokol kesehatan dengan ya walaupun mungkin katakanlah kita punya kebiasaan baru, yaitu mungkin kita jadi lebih sering cuci tangan ya, memakai masker itu sudah menjadi sebuah hal yang mungkin kalau dulu aneh gitu ya, orang kalau pakai masker, sekarang sedunia pakai masker dan itu keren. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan baru. Nah, terkait dengan menuju new normal ini atau kebiasaan-kebiasaan baru, bisa jadi saya sih hanya ingin mengingatkan kepada sahabat semua, jangan sampai lupa ya untuk kemudian harap terus mengingat bagaimana Anda di dalam masa-masa di rumah aja ini untuk terus mengoptimalkan lahan terbatas yang sahabat-sahabat punya. Jadi katakanlah lahan-lahan di rumah yang mungkin terbatas, yang selama ini nggak pernah kegarap. Siapa tahu selama masa di rumah aja ini kan jadi sering nyapu, jadi sering beres-beres, dan kemudian tergerak untuk melakukan proses composting, urban farming dan sebagainya. Ya, siapa dulu yang sudah ikutan ngobrol? Wih, ada Kak Imut, dan kemudian nih sih sahabat-sahabat dari Tarnus 8 ini kayaknya beragama nih yang ada di balik akunnya. Oke, sahabat semua, apa yang mau kita obrolkan sore hari ini? Sore hari ini kita akan ngobrol sebentar. Kita akan ngobrol seputar mikroorganisme lokal. Saya sematkan dulu ya. Oke, supaya sahabat-sahabat yang baru bergabung bisa ikut menyaksikan. Jadi di dalam proses, sebelumnya saya ingin mengingatkan dan mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir, yang selalu menyimak ngobrol sore urban farming ini, baik melalui channel YouTube, melalui IG live seperti ini, nanti melalui IG TV-nya maupun melalui Spotify atau Anchor FM, di mana saya juga mencoba untuk mengunggah audionya. Siapa tahu teman-teman yang mungkin lagi dalam perjalanan atau mungkin lagi nyapu, lagi masak, mau menambah wawasan seputar urban farming dan composting, bisa jadi audionya ini bisa bermanfaat. Karena memang ini adalah serinya edukasi, serinya ngobrol-ngobrol. Jadi ngobrol urban farmingnya jadi sedikit lebih dalam. Kan ada beberapa video yang isinya tips-tips tuh, yang mungkin secara visual kelihatan ya, bikin ekoenzim, terus kemudian katakanlah composting, terus hidroponik dan sebagainya. Itu video-video dengan visual. Tapi ini video-video yang lebih ke suara karena ada materi-materi yang mau kita bicarakan dengan lebih mendalam. Harapannya sih sahabat-sahabat semua bisa mendapatkan sebuah insight baru, sebuah katakanlah sudut pandang yang lebih mendalam tentang urban farming, tentang composting, bahwa itu bukan hanya sekedar kegiatan biasa, tetapi kegiatan luar biasa. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang melakukan composting, maka semakin dekat bumi ini menuju ke kebahagiaannya, menurut saya gitu. Karena apa? Berarti kita kan sebagai manusia mencoba untuk terus menyadari bahwa apa yang kita lakukan ketika itu ada sisanya, ketika itu ada katakanlah kita punya sampah gitu, kalau sekarang bilang ya, padahal itu adalah sisa bahan. Kalau kita kelompokkan sesuai jenisnya, wah itu bisa menjadi sebuah manfaat yang luar biasa loh sahabat semua. Nah, sore hari ini kita mau membahas katakanlah pertanyaan dari yang masuk ke saya ya, dari teman-teman netizen. Sekarang kan zamannya netizen gitu ya, yang kemudian berkomen lewat media sosial, dan kemudian itu bisa kita ambil untuk menjadikan bagian dari konten kita. Ya, sahabat semua, salah satu pertanyaannya adalah, ini biasanya muncul pertanyaannya dari teman-teman yang ikut
pelatihan composting online. Jadi di pelatihan composting online itu kalau teman-teman mau ikutan ada di bawah sini linknya ya, di bit.ly/pelatihan composting online, huruf P, K, dan O-nya besar. Nah, di pelatihan itu saya memberikan 8 langkah yang ya sebetulnya sih praktis lah ya, karena saya berusaha menyederhanakan proses composting sehingga bisa dilakukan di rumah teman-teman, di tempat tinggal teman-teman, tanpa perlu katakanlah menunggu punya komposter dulu gitu ya, atau kemudian harus punya mungkin katakanlah bakteri yang dibeli misalnya gitu. Nah, saya mencoba kemudian pakai aja apa yang ada di sekitar teman-teman. Nah, saya mengajarkannya step by step. Nah, di langkah keempat ini tentang bagaimana saya mengajak teman-teman membuat koki ya. Kalau saya pernah dengar bahasa di salah satu grup berkebun yang saya ikuti gitu ya, grup pertanian, gimana caranya kita membuat koki. Jadi koki ini adalah orang yang memasak atau organisme yang memasak si material yang ada di dalam komposter seperti ini gitu ya, baik dia di komposter atau mungkin di kompos pot, itu ada kokinya. Nah, kalau kita nggak kasih kokinya tetapi bahan masakannya banyak, nah itu bagaimana caranya kemudian supaya kokinya ini makin banyak? Karena apa? Semakin banyak kokinya, maka akan semakin cepat terolahnya. Begitu sebetulnya prinsipnya. Nah, koki itu bisa kita hadirkan dengan membuat mikroorganisme lokal. Si bakteri, si organisme yang ada di dalam mikroorganisme lokal inilah, contoh ini saya buat menggunakan air beras dan gula gitu, yang saya kemudian diamkan lebih dari 2 minggu. Nah, yang ada di dalam inilah yang kemudian dia memiliki kemampuan untuk mengolah sisa-sisa bahan organik kita menjadi pupuk-pupuk yang bermanfaat. Nah, sahabat semua, pertanyaannya adalah, biasanya nih teman-teman ketika mengikuti pelatihan, kebanyakan sih belum memahami tentang apa itu mikroorganisme lokal. Jadi mereka belum pernah buat sebelumnya, sehingga saya mencoba untuk membuat video tutorial. Ada nih teman-teman, silakan cari aja di channel YouTube saya. Di situ ada video tutorial untuk kemudian bagaimana cara membuat mikroorganisme lokal ala saya yang kemudian saya biasa lakukan. Ya, tentu itu bukan ilmu baru. Saya juga belajar dari para mentor saya yang aktif di dunia berkebun. Nah, itu yang saya lakukan setiap hari. Nah, si mikroorganisme lokal ini secara teori, secara SOP itu sebaiknya didiamkan dulu selama 2 minggu atau sekitar 14 hari. Tujuannya apa? Supaya dia optimal, berkembang biak secara optimal. Jadi katakanlah membuat mikroorganisme lokal atau mol dari air beras dan gula ini, saya katakanlah ada takarannya gitu ya, begitu kemudian saya simpan. Nah, dalam waktu proses, jadi gula ini dengan sisa-sisa cucian beras ini dia menghadirkan si bakteri itu. Nah, bakteri itu yang kemudian punya peranan sangat penting menurut saya di dalam proses composting. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang kan baru buat, jadi belum 2 minggu. Apakah boleh dipakai? Biasanya pertanyaannya seperti itu, sahabat semua. Jadi karena dia baru dibuat, dan ya katakanlah proses untuk selanjutnya kan di langkah ke-5 dan 6 dan 7 itu ada mencari penggembur, lalu kemudian mencacah sampahnya. Itu mungkin membutuhkan proses 1-2 hari, rata-rata seperti itu untuk mencari penggembur biasanya. Nah, berarti kan molnya ini baru jalan 2 hari, apakah boleh dipakai? Nah, secara teori mungkin itu tidak seefektif kalau 2 minggu. Namun kalau buat saya pribadi, kalau teman-teman baru memulai dan sisa bahan organik atau sampah organiknya sudah ada di dapur Anda, tidak perlu menunda untuk kemudian melakukan composting. Langsung saja cipratkan, kecretkan kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi dikecret-kecretkan si mikroorganisme lokal itu sehingga dia menjadi agen yang berpotensi untuk menambah koki-koki yang akan mengolah sisa bahan organik Anda. Jadi pastikan teman-teman walaupun baru mulai, katakanlah baru bikin dan baru didiamkan semalam, itu sudah bisa langsung dipakai teman-teman. Jadi daripada nggak pakai mol sama sekali, mendingan teman-teman tetap pakai mikroorganisme lokal yang walaupun baru dipakai sesaat, baru dibuat mungkin katakanlah sehari 2 hari, itu nggak apa-apa, jauh lebih baik menurut saya daripada kemudian teman-teman tidak menggunakan mikroorganisme lokal sama sekali. Karena apa? Karena sekali lagi
ketika ada air beras dan gula itu tercampur, ketika dia masuk ke dalam komposter seperti ini misalnya, atau kemudian dia berada di dalam kompos pot gitu ya, atau kemudian dia ada di dalam tanah yang kemudian kita kubur, itu akan jauh lebih baik, itu akan jauh lebih bagus, itu akan jauh lebih cepat berproses. Jadi katakanlah sebenarnya sih sisa bahan organik kita itu kalau ditaruh gitu aja, misalnya teman-teman punya kulit pisang nih atau kulit jeruk, taruh aja di tanah gitu ya, tungguin aja dalam waktu katakanlah ya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-lama dia akan terurai juga gitu. Nah menariknya ketika kita memberikan mikroorganisme lokal seperti ini, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Pengalaman saya menggunakan komposter ini itu rata-rata 10 hari itu sudah bisa dipanen. Jadi 10 hari itu sudah terkompos dengan keren gitu sih. Saya lagi belum panen lagi nih. Nanti kalau panen lagi saya posting deh biar teman-teman dapat inspirasi bahwa proses melakukan proses composting ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan secara terus-menerus. Nah, jadi jawabannya adalah kalau teman-teman ada yang ditanya atau teman-teman punya pertanyaan, nih mall saya belum 2 minggu nih, apakah bisa dipakai untuk composting? Kalau Anda bertanya kepada saya, jawabnya adalah bisa. Karena apa? Karena itu jauh lebih baik daripada Anda melakukan composting tanpa mikroorganisme lokal sama sekali. Oke, sip, sahabat semua, semoga bisa menjawab di dalam ngobrol sore kali ini. Saya sapa dulu ya teman-teman yang sudah ikutan ngobrol, ikut hadir. Nih ada Kak Dina Dirati, ada Kak Arif 32RA, ada Kak Inclusive Mind, Kak Septiani Rina, dan Kak Rizky Samita. Gimana sahabat semua? Nah ini kalau Kak Septiani ini sudah jagoan composting. Silahkan mampir ke Instagramnya Kak Septiani, itu banyak banget inspirasi seputar proses composting yang sudah beliau sharing. Jadi silahkan langsung mampir saja ke Instagram beliau. Kalau Kak Rizky ini salah satu ya teman saya yang kemudian kita belum pernah ketemu sih Kak ya. Tapi saya senang karena Kak Rizky ini rutin berbagi progres, bahkan progres panen. Jadi lagi katakanlah kemarin terakhir lagi panen kacang panjang cuma dapat 2, cakep, keren. Ini lagi bunga teleng, ini sudah bisa dipanen belum? Bah, sudah bagus, boleh. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu buat sebagian orang kelihatannya mungkin kayak sepele gitu. Ya masa kayak ginian ditanyain, ini kan hal yang biasa. Nah bisa jadi pertanyaan itu terlihat sepele sesaat, tetapi begitu Anda tahu jawabannya, Anda jadi pintar selamanya gitu. Karena apa? Karena Anda berani bertanya. Jadi itulah salah satu fungsinya punya sahabat, punya teman. Dan ya saya pribadi memposisikan sendiri memang sebagai sahabat, bukan sebagai pakar atau ahli gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bilang, oh Mas Andi tuh pakar composting ya. Saya tidak menyebutkan diri sebagai pakar atau ahli. Karena apa? Karena saya tidak memahami dari sisi detailnya. Detail itu apa ya? Mungkin unsur kimia lah, atau apa ya, ada NaOH apa segala macam yang kemudian yang unsur kimia yang jelimet-jelimet itu saya nggak paham. Tetapi saya praktisi, saya memahami, saya punya pengalaman melakukan composting. Ya taruhlah sekarang sudah mau jalan 5-6 tahun. Jadi pengalaman itu yang kemudian saya coba tularkan, saya coba kemudian bagikan kepada teman-teman yang mau melakukan proses composting. Jadi kalau teman-teman mampir di Rumah Hijau Net, itu isinya adalah lebih kepada panduan buat teman-teman yang baru mau memulai, yang berpikir ini bisa nggak sih? Jawaban saya bisa gitu. Ini bagaimana proses hidroponik, bagaimana caranya, apakah ini saya hanya punya bibit ini dan sebagainya, bisa. Saya bisain dulu aja. Karena apa? Niat itu yang utama gitu. Ketika Anda pengen belajar, jalannya ketemu. Tapi kalau kemudian lebih terlalu banyak teori, pikir aduh gimana nih nanti, nanti ada hama, ya belum mulai udah mikir-mikir nanti, ya nggak akan jalan-jalan. Makanya kalau teman-teman nyampe ke podcast-podcast saya, video-video saya, isinya adalah tips-tips praktis supaya apa, teman-teman bisa langsung action. Nah ini biasa nih, ini orang kalau udah jago suka begini, suka merendah ya Kak Septi ya. Saya masih belajar juga katanya. Iya Kak, kita akan terus belajar. Karena apa? Ya hidup kita berkembang, teknologi berkembang. Mungkin bisa jadi 1-2 tahun kemudian komposternya sudah nggak seperti ini. Kalau teman-teman pernah nonton video saya yang sharing tentang mimpi masa depan saya membayangkan bisa collab gitu ya, kolaborasi dengan orang yang punya akses ke pabrik mock up gitu. Jadi ya saya sudah paham prinsipnya kan, prinsipnya komposter seperti apa, ketemu sama teman-teman yang punya modal, punya pabrik mock up,
bikin komposternya kayak gini nih. Oh udah, tinggal langsung cetak banyak. Siapa yang butuh tinggal langsung punya. Amin, siapa tahu itu bisa terkabul. Karena ya kita tentu berharap pemerintah punya andil besar untuk dalam membantu pengolahan sisa bahan organik di negara kita. Tetapi bayangkan teman-teman, seberapa banyak yang perlu dilakukan, dan itu edukasinya yang menurut saya terus menerus, dan tidak ada jalan menurut saya ya yang akan jauh lebih efektif selain kemudian edukasi dan menyentuh hati para pelaku composting atau orang-orang yang menghasilkan sisa bahan untuk kemudian dia mau melakukan composting. Makanya saya bikin ngobrol sore ini, ya saya rutinin aja setiap minggu, karena pertama untuk mengingatkan saya bahwa ini adalah sesuatu yang juga sudah pernah saya bangun dan saya ingin jaga, saya ingin rawat persahabatan saya dengan teman-teman di Sahabat Rumah Hijau, di channel YouTube-nya. Jadi ya kalau katakanlah channel YouTube-nya sudah ada iklannya, monetisasi apa segala macam, ya itu bagian dari bonus lah. Karena sebetulnya yang terpenting buat saya adalah bagaimana saya bisa meninggalkan jejak semangat melakukan composting untuk teman-teman semua. Mungkin yang nonton, mungkin siapa tahu yang nonton video ini adalah 5 tahun yang akan datang gitu ya. Dulu mungkin mereka belum kepikiran composting, terus ketika tiba-tiba trennya bergeser gitu ya untuk menjadi lebih hijau, siapa tahu channel ini bisa turut mewarnai, turut memberikan katakanlah solusi atau turut memberikan sebuah cara pandang baru bagaimana proses composting dan urban farming yang dilakukan oleh seorang praktisi ya, oleh seorang praktisi yang kemudian kita tidak punya modal besar gitu ya, bukan yang kemudian mentor-mentor saya di skala kawasan, composting skala kawasan, ada Mbak Wilda Wayanti misalnya, ya itu sudah bank sampah skala kawasan, kita bisa banyak belajar dari beliau. Kalau hidroponik saya ada Pak Roni misalnya, Pak Roni Tanumi Harja, itu yang wah sudah skala-skala keren-keren. Nah, kalau ada jenis-jenis orang yang termotivasi ketika melihat yang keren-keren, terus jadi bersemangat. Tetapi tidak sedikit loh ada orang juga yang kemudian ketika lihat yang keren-keren, saya nggak bisa sampai di level itu. Saya kan nggak punya modal dan sebagainya. Akhirnya malah jadi tidak action. Nah, saya live saya, sharing saya yang terutama yang deep talk seperti ini, yang ngobrol-ngobrol seperti ini, lebih membahas bahwa teman-teman, apapun kondisi Anda, apapun situasi Anda bisa melakukan proses composting dan urban farming. Dan seberapapun langkah yang teman-teman lakukan, itu niscaya sangat berkontribusi di dalam proses pengurangan tumpukan sampah di sekitar kita. Ya, saya berharap video ini bisa menginspirasi semakin banyak orang, siapa tahu jadi banyak yang mau melakukan composting dan kemudian mau mengolah sisa makanannya. Katakanlah ya, Indonesia masih makan nasi kan, kita masih makan beras sebagian besarnya, jadi air rendaman beras Anda bisa menjadi mikroorganisme lokal. Kalau kemudian saya nggak makan nasi mas, saya lagi program low karbo dan sebagainya, kulit kentang, kulit kunyit, kulit buah-buahan itu bisa dibikin mol juga dengan cara yang sama. Asik? Asik. Bersyukur kita hidup di Indonesia, di iklim tropis, sehingga kita sebetulnya berlimpah mikroorganisme, dan mari kita manfaatkan untuk membantu mengatasi dan mengolah sisa bahan organik kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Baik sahabat semua, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrol sore hari ini. Ya, tidak perlu sungkan atau ragu untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi bagian dari obrolan kita di channel-channelnya YouTube Rumah Hijau Net yang lainnya maupun di media-media sosial saya yang lainnya. Silakan teman-teman sampaikan, karena dengan menyampaikan siapa tahu itu malah memberikan solusi bukan hanya buat Anda, tetapi buat semakin banyak orang. Jadi mari jadikan media ini sebagai teman-teman untuk berbagi seputar composting dan urban farming. Baik sahabat semua, saya Andito, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Selamat berkebun, jaga kesehatan, dan semoga kita dapat melalui masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya dan bertambah lagi kebijaksanaan kita sebagai salah satu makhluk yang dianugerahi dengan pikiran dan hati untuk bisa mengelola, katakanlah ya, kalau ada stimulus kita bisa meresponnya dengan lebih baik. Kita punya pilihan, itulah kelebihan kita. Dan dalam hal composting kita punya pilihan untuk membiarkan sampah begitu saja, atau yuk kita mulai memilah dan mengolahnya dari rumah kita sendiri. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Bye.